Allah. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Pada hari ini berkumpul beberapa kemuliaan, yaitu pertama kemuliaan hari Jumat, kemuliaan masjid rumah Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan bulan haram yaitu bulan Muharram, dan yang teristimewa adalah kemuliaan hari Ashura tepat pada hari ini yaitu 10 Muharram 1445 Hijriah. Semoga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan diri kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadi jalan bagi kita untuk semakin taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk benar-benar berusaha menjadi hamba Allah yang bertakwa, yaitu hamba Allah yang mengerjakan segala perintah-perintah Allah, dan pada saat yang bersamaan kita juga berupaya meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari jemaah yang dirahmati Allah, di bulan yang mulia ini, di hari yang penuh dengan keberkahan ini, kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Saudaraku jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini 10 Muharram adalah hari yang mulia. Dalam kitab I'anatut Talibin dijelaskan bahwa kenapa kita disunnahkan untuk berpuasa pada hari ini. Dan mudah-mudahan kita yang sedang berpuasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadilahnya adalah yukaffiruz dzunub sanah madiyah. Allah akan ampunkan dosa kita 1 tahun yang lalu. Karena pada hari Ashura atau 10 Muharram ini dijelaskan oleh para ulama, terjadi peristiwa-peristiwa besar pada diri nabi-nabi kita. Nabi Adam alaihissalam diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada 10 Muharram. Nabi Idris alaihissalam diangkat ke surga pada 10 Muharram. Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan Allah dari banjir besar dan kemudian keluar dari kapal besarnya pada 10 Muharram. Nabi Musa alaihissalam diselamatkan Allah dari kejaran Fir'aun, terbelah lautan merah sampai di tepian, juga terjadi pada 10 Muharram. Nabi Yunus alaihissalam yang kemudian ditelan oleh ikan nun, kemudian akhirnya dikeluarkan kembali dalam keadaan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi pada 10 Muharram. Nabi Ya'qub alaihissalam yang buta matanya karena menangis karena kepergian Nabi Yusuf alaihissalam, kembali sembuh matanya, terjadi pada 10 Muharram. Nabi Ayyub alaihissalam yang dengan cobaan yang diberikan Allah sakit berkepanjangan dan Allah sembuhkan juga pada 10 Muharram. Hari yang sangat luar biasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah dan inayah untuk bisa memperbanyak amal-amal soleh di bulan yang mulia ini. Karena siapa yang beramal di bulan mulia ini, Allah lipat gandakan pahalanya. Tetapi begitu juga siapa yang bermaksiat di bulan haram ini, Allah juga akan lipat gandakan dosanya. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, masih dalam suasana memperingati tahun baru Hijriah 1445 Hijriah. Banyak hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa hijrah. Itu karenanya kenapa Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab memilih hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai momentum dihitungnya awal mula tahun di dalam Islam. Dari berbagai banyak hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di kota Madinah, yang pertama sekali beliau sampaikan dalam sebuah hadisnya yang singkat adalah afsus salam wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam. Ada 3 amalan utama yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali sampai di kota Madinah.
Yang pertama kali beliau katakan adalah afsus salam. Sebarkan salam. Sebarkan salam ya dengan makna menyebarkan salam dengan ucapan assalamualaikum. Ya, sebarkan salam juga bisa diartikan dengan menyebarkan kedamaian. Saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW satu hari bertanya kepada para sahabat, maukah kamu aku beritahu yang apabila kalian amalkan amalan ini, kalian akan saling mencintai di antara kalian? Maka para sahabat berkata, mau ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, afsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Dan ini yang menjadi amalan kita harusnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika bertemu saudara kita sesama muslim, yang menjadi hak bagi saudara kita adalah mengucapkan salam kepada dirinya. Mengucapkan salam hukumnya adalah sunnah, sedangkan menjawab salam hukumnya adalah wajib. Maka pelajaran yang pertama, mari sama-sama kita budayakan saudaraku jamaah yang dirahmati Allah. Di kita ini masih kurang lagi. Ketika bertemu dengan saudara kita muslim, kalau dia naik kereta biasa cuman klekson, biasa sekedar tegur saja. Kalau bisa mulai dari saat ini salah satu hikmah yang kita ambil adalah tebarkan salam. Biasakan ketika bertemu saudara kita assalamualaikum terlebih dahulu. Kita budayakan. Kami dulu waktu di Mesir jamaah yang dirahmati Allah. Orang-orang Mesir itu, orang-orang Arab itu biasa itu. Naik ke angkot assalamualaikum. Turun dari angkot assalamualaikum. Tak pernah kita jumpa di sini. Tak pernah kita naik mobil sewa, masuk ke mobil assalamualaikum kepada supir, enggak pernah. Tapi di sana biasa, karena menjadi budaya mengucapkan salam, karena itu sunnah Nabi SAW. Masuk ke toko assalamualaikum, keluar toko assalamualaikum, kepada siapapun berjumpa tetap assalamualaikum. Dan ini yang harus kita budayakan. Makanya aneh dan sesat ketika ada pimpinan pesantren yang kemudian mengajarkan salam Yahudi, salam alaihim. Islam sudah punya salam dan itu diajarkan oleh Nabi SAW. Ada katanya syekh, dipanggil dengan sebutan syekh, pimpinan pesantren besar, justru mengajarkan kepada santrinya salam Yahudi, membela-bela Yahudi dengan alasan toleransi. Tak tahu dia berapa banyak sudah berjuta umat Islam dibantai Yahudi di Israel Palestina sana. Masih dibela-bela juga lagi Yahudi. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama afsus salam bainakum, sabarkan salam. Mari kita budayakan ketika bertemu dengan siapapun. Dalam hadis yang lain Nabi menjelaskan liyusallimas shaghir 'alal kabir, hendaklah yang muda memberi salam kepada yang tua, walaupun tidak salah kalau seandainya yang tua memberikan salam kepada yang muda. Warraqib 'alal mashi, orang yang di atas kendaraan kepada orang yang sedang berjalan, walaupun tidak salah juga orang yang berjalan memberikan salam kepada orang yang sedang berkendaraan. Afsus salam bainakum, menyebarkan salam makna yang lain adalah bagaimana seorang muslim adalah orang yang memberikan keselamatan, kenyamanan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka Nabi ketika sampai di Madinah yang ditekankan adalah afsus salam, berdamai kalian. Jangan suka bertengkar. Afsus salam bainakum. Tebarkan kedamaian, karena seorang muslim kata Nabi SAW, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu kata Nabi adalah orang yang mampu mengamankan orang lain dari bahaya lisan dan bahaya perbuatannya. Jadi kalau ada orang Islam selalu menyakiti orang lain, kalau ada dia mengaku Islam tapi lisannya selalu menyakiti orang lain, menggibah, mengejek, memfitnah, melaga-laga, kemudian perbuatannya juga seperti itu, maka ini juga yang menjadi permasalahan. Sama seperti yang sekarang sedang rame di TikTok. Ada seorang syekh yang sedang datang berkunjung ke Indonesia. Dia bawa pemahaman dia, kemudian dia salah-salahkan orang membaca Al-Fatihah. Apa kalian baca Al-Fatihah? Bid'ah. Apa baca Al-Fatihah setelah doa? Bid'ah.
Saya sampaikan ini supaya saya tidak nanti ditanya oleh Allah ketika nanti saya ditanya begini-begini. Disalah-salahkannya orang yang sudah beramal ibadah. Membid'ahkan orang yang membaca Al-Fatihah ketika sedang berdoa. Rusuh akhirnya, ramai akhirnya di TikTok, dijawab oleh Buya Yahya. Malu kita umat Islam. Hanya gara-gara hal-hal sepele-sepele seperti itu, kok sampai dibesar-besarkan hanya gara-gara Al-Fatihah dibedah-bedahkan. Orang Islam itu harusnya bisa memberikan kedamaian. Kalaupun tidak cocok pemahaman dengan dirinya, tidak perlu sampai menyalah-nyalahkan orang lain. Karena sekali lagi permasalahan khilafiyah. Khilafiyah adalah sesuatu yang harus kita maklumi perbedaannya tanpa harus menganggap kitalah yang paling benar. Kemudian menganggap orang lain salah semuanya. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah, tebarkan kedamaian. Orang Islam tidak boleh menyakiti orang lain baik dengan ucapannya ataupun dengan perbuatannya. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqsul salam wasilul arham. Sambung silaturahim. Karena jamaah yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan al-muslim kal bunyan. Atau dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman itu adalah bersaudara. Masalul mu'min kamasalil bunyan. Orang beriman itu kata Nabi bagaikan satu tubuh. Yashuddu ba'duhum ba'dha. Yang satu tubuh itu kata Nabi satu menguatkan yang lainnya. Sama seperti anggota tubuh kita, sama seperti bangunan masjid kita ini. Besi tidak boleh sombong dengan mengatakan akulah yang paling berjasa mengokohkan masjid ini. Kalau enggak ada aku, enggak berdiri masjid ini. Semen kemudian bisa jadi berkata, adapun besi kalau tak dibalut dengan semen takkan tegak masjid ini. Akulah yang paling berjasa. Kemudian batu bata mengatakan adapun semen, adapun besi kalau tak ada batu bata tak naik juga bangunan ini. Akhirnya semua menganggap diri yang paling berjasa. Padahal Islam mengajarkan bukan seperti itu. Islam mengajarkan semuanya berjasa. Ya syuddu ba'duhum ba'dha. Semuanya menguatkan satu sama lainnya. Maka kita jamaah yang dirahmati Allah dalam bermasyarakat, mari kita jaga silaturahim di antara kita. Jangan perbedaan-perbedaan di tengah-tengah kita kemudian menjadi alasan kita berpecah belah. Apalagi sekarang ini menjelang 2024. Jangan gara-gara beda warna kaos kemudian tidak berseteguran. Jangan hanya gara-gara beda yang didukung kemudian pecah perwiritan, ribut di masjid. Hanya gara-gara permasalahan-permasalahan yang kecil, rusak silaturahim di antara kita. Apalagi terkait masalah-masalah yang bersifat khilafiyah. Sambung silaturahim karena kekuatan kita umat Islam ada pada persatuan kita. Kalau kita berpecah belah, masing-masing menunjukkan egonya, masing-masing menunjukkan bahwa dirinya lah yang paling patennya, menunjukkan dirinya lah yang paling berjasanya, sehingga tidak memerlukan orang lain, maka di saat itu kita umat Islam akan menjadi umat yang lemah. Yang ketiga, yang terakhir jamaah yang dirahmati Allah, wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah di tengah malam ketika orang lain sedang tertidur. Saudaraku jamaah yaum Jumat yang dirahmati Allah, ketika terjadi perang salib, Salahuddin Al-Ayyubi, seorang sultan yang memimpin peperangan saat itu, ketika berada di Palestina, beliau di tengah malam mengontrol kem-kem tenda-tenda pasukannya. Pada saat mengontrol tenda-tenda pasukannya itu, beliau mendapati rata-rata pasukan itu tertidur di tengah malam. Hanya ada beberapa orang yang kemudian melaksanakan sholat tahajud. Kemudian pada saat itu Salahuddin Al-Ayyubi mengatakan, dari sinilah kemenangan itu akan datang. Dari sinilah kemenangan itu akan datang, kata Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Seolah-olah beliau mengingatkan bahwa hebatnya persenjataan, banyaknya pasukan tidaklah menentukan akan kemenangan.
Tetapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang kita minta kepada Allah di tengah malam itu, pada saat semua orang sedang terlelap tidur, kemudian kita angkat tangan kita mohon kepada Allah, dan Allah dalam hadis qudsinya mengatakan, aku akan kabulkan doa siapa saja yang memohon kepadaku di tengah malam. Maka pada saat itu Sultan Salahuddin mengatakan, dari sinilah akan datang kemenangan. Artinya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemenangan itu ya bisa kemenangan secara kolektif, tetapi juga bisa merupakan kemenangan secara pribadi. Kalau kita sedang berada pada situasi yang memang sangat memerlukan Allah Subhanahu wa taala, maka bangun di tengah malam mohon kepada Allah. Dan bukan hanya sekedar pada saat kita terdesak memohon pertolongan Allah, tetapi mari kita menjadikan salat tahajud menjadi ibadah rutin kita, menjadi amalan kita. Jangan hanya karena salat tahajud itu sifatnya, hukumnya adalah sunnah, kemudian kita anggap enteng dengan mengatakan, hukumnya sunnahnya dikerjakan berpahala, ditinggalkan tak berdosa. Taknya berdosa awak kalau tak solat tahajud. Akhirnya sepele betul kita meninggalkan solat tahajud, padahal fadilahnya luar biasa. Kita bilang kita butuh Allah, kita bilang kita butuh pertolongan Allah, kita sedang butuh sekali pertolongan Allah, tapi tahajud tak mau, tapi tahajud malas. Padahal Allah sudah katakan, siapa yang datang kepadaku minta di tengah malam, aku kabulkan. Tapi begitu pun masih berat kita untuk melaksanakan tahajud. Kalau berat, coba mulai dari kita setidak-tidaknya tak pun tengah malam, setidak-tidaknya begitu mulai mengaji-ngaji subuh di masjid, masih sempat lagi witir kita. Belum bisa setiap malam, seminggu sekali coba. Agar menjadi sebuah budaya dan menjadi tradisi dan menjadi wiritan amalan kita sehari-hari, sehingga salat tahajud itu benar-benar menjadi amalan kita. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 hikmah daripada hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan ketika sampai di kota Madinah. Yang pertama adalah absus salam, tebarkan salam. Yang kedua, wasilul arham, sambung silaturahim. Dan yang ketiga adalah wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah di tengah malam pada saat orang sedang tertidur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.